sekalian, pada siang hari ini kami akan mengekspos juga kasus tindak pidana. Yang pertama terkait dengan peristiwa terjadinya tindak pidana kekerasan dan perbuatan cabul pada anak di bawah umur. Yang pertama TKP Jalan Raya Cikoneng, tepatnya di Dusun Pasar 1, Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Diketahui pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun dari modus operandi dari tersangka melakukan kekerasan pada anak korban, yaitu dengan cara memukul, menampar, menendang, dan selain itu tersangka juga melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban yang diawali dengan ancaman kekerasan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tersangka mulai melakukan perbuatan cabul, di antaranya memeluk, mencium, menyuruh untuk melakukan oral, menggang kelamin tersangka dan juga para korban sendiri, dan di bawah tekanan dari tersangka, anak korban ini untuk melakukan oral seks. Kemudian setelah si tersangka ini mengeluarkan cairan sperma, anak korban dipaksa untuk menelan sperma dari tersangka. Kemudian salah satu kekerasan lain yang ini juga cukup memprihatinkan, tersangka ini memasukkan intimnya di anus anak korban. Kemudian beberapa anak menjadi korban juga mengalami sodomi, dan juga anak yang menjadi korban ini di bawah ancaman kekerasan oleh tersangka. Anak ini oleh tersangka diarahkan untuk melakukan sodomi pada tersangka. Jadi saya ulangi, anak ini dipaksa di bawah ancaman kekerasan melakukan sodomi pada tersangka. Kemudian untuk kasusnya sendiri terungkap pada tanggal 7 Mei 2025. Tersangka yang kami amankan satu orang atas nama F, usia 27 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Sindang Rasa Ciamis. Adapun kronologis peristiwa ini bisa terungkap, anak korban inisial RH di dalam perjalanan dari Tasikmalaya menuju Ciamis bersama dua anak korban lainnya di dalam kendaraan tersangka. Di dalam kendaraan tersebut, si tersangka melakukan kekerasan kepada anak korban atas nama RH. Dan dari sila peristiwa ini bisa terungkap. Anak korban mengalami luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka F. Kemudian pada saat pulang ke rumah, orang tua dari anak korban atas nama RH ini curiga melihat anaknya mengalami luka dan ada beberapa lebam di wajah.
Dan dari temuan orang tua tersebut, orang tua melapor kepada pihak sekolah. Kemudian dengan diantar oleh pihak sekolah, orang tua beserta anak korban ini melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Ciamis. Dan berdasarkan pendalaman yang kami lakukan dengan Reskrim, kekerasan ternyata banyak modus dari tersangka ini untuk melakukan tekanan baik secara fisik maupun psikologis pada para anak korban dengan melakukan pendekatan secara personal, pendekatan hati-hati oleh tim kami, khususnya tim PPA Polres Ciamis, terungkap bahwa peristiwa kekerasan kepada anak korban adalah hanya sekedar modus untuk melakukan pelecehan seksual. Dan dari anak korban inisial RH ini mengungkap bahwa selain mengalami kekerasan secara fisik, anak korban juga ternyata mengalami pelecehan seksual. Seperti di awal tadi disampaikan, dipeluk, dicium, diraba, dibawa tekanan untuk melakukan oral seks, dan berbagai macam tindak kekerasan seksual lainnya. Dan dari pengembangan terungkap bahwa ada 13 anak yang menjadi korban dari peristiwa pelecehan ini. Dan dari 13 sementara anak korban yang bisa kami minta keterangan, semuanya mengalami kekerasan secara fisik. Ya, semuanya mengalami kekerasan secara fisik, dan dari tekanan tersebut adalah mengarah selanjutnya pada pelecehan seksual. Setelah anak-anak ini dibawa tekanan, setelah mengalami kekerasan fisik, baru tersangka melakukan pelecehan seksual. Terungkap dari hasil penyidikan yang kami lakukan, ada 7 orang dari 13 anak sementara kami ungkap, 7 orang mengalami pelecehan seksual berupa sodomi. Jadi 7 dari 13 anak korban mengalami sodomi. Yang lain juga mengalami pelecehan seperti tadi, oral seks, kemudian juga ada anak yang lubang anus dia dimasukin mentimun, dan juga si tersangka sendiri meminta untuk disodomi oleh anak korban. Jadi semua anak yang kami minta keterangan semuanya mengalami kekerasan secara fisik. Ya. Jadi perlu dikasih rekan-rekan, semua anak 13 orang yang sementara bisa kami ungkap awalnya mengalami kekerasan fisik. Setelah itu anak ini mengalami tekanan secara psikis, baru tersangka melakukan pelecehan seksual. Kemudian untuk tersangka F ini kami jerat dengan pasal 78C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian menyikapi kasus ini, kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendampingan kepada anak korban. Karena
Secara psikis, anak ini mengalami gangguan yang cukup parah. Yang kasat mata, pada saat kami melakukan proses pemeriksaan kepada anak korban, rata-rata tertutup dan takut kepada tersangka. Jadi ini indikasi awal bahwa anak-anak korban ini mengalami trauma yang cukup dalam. Nanti secara khusus dan spesifik akan dijelaskan oleh tim yang akan menangani lebih lanjut terkait dengan kejiwaan anak-anak yang menjadi korban. Jadi kan rekan-rekan mungkin ada pertanyaan sebenarnya. Tersangka ini ada kelainan apa dari kuasa apa? Baik, tentunya kepada tersangka F ini kami akan menggali bukan saja dari segi hukum positifnya saja, tapi kami juga tentunya melibatkan pihak lain, misalnya psikiater atau psikolog, untuk mendalami kelainan-kelainan lain, sehingga nanti akan terungkap seluas-luasnya, terungkap sesuai dengan fakta kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Masih hujan. Ya. Ada lagi yang lain karena dan apakah jeratan yang diinian ke tersangka itu tidak terlalu ringan kan? Karena mengingat ketika dia nanti keluar bisa lebih ini juga kan? ya. Sementara itu undang-undang yang bisa kami terapkan. Tentunya nanti terus akan kami kembangkan sesuai dengan hasil penyidikan lebih lanjut. Ya, tentunya kami tidak berhenti pada peristiwa yang terjadi, tapi kami mencoba mengembangkan apabila memang ada undang-undang yang bisa menjerat tersangka, tentunya kami akan terapkan. Kan korbannya ini cukup banyak kan. Kenapa ini bisa sampai sebanyak ini? Apakah korban ini satu kelompok ringan atau satu sekolah atau seperti apa? Dan modus tersangka ini seperti apa? Merencing atau melakukan korban? Baik. Jadi tersangka ini pernah menjadi semacam influencer, ya, pernah menjadi motivator di sekolah, di mana anak korban ini bersekolah. Jadi tersangka ini sebenarnya cukup dikenal di lingkungan setempat karena sering memberikan motivasi-motivasi terkait dengan anti narkoba, penakalan remaja dan lain-lain. Sehingga di ajang inilah mereka kenal dengan anak ini. Dan berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, tersangka ini cukup lihai berkomunikasi. Kelebihan tersangka adalah bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dari sanalah pintu masuk dari tersangka untuk lebih dekat kenal dengan anak korban ini. Dan yang menjadi korban satu sekolah, di mana tersangka ini sempat memberikan motivasi terkait dengan minuman keras, terkait dengan anti narkoba, kenakalan remaja dan lain-lain. Ini masih ada yang belum tentu ini tidak berhenti di sini saja, tapi sementara sampai hari ini 13 anak yang jadi korban yang bisa kami minta keterangan. Karena kami harus berjalan. Izinkan. Cikoneng, TKP-nya di Cikoneng. Apakah di kendaraan, di sekolah, di rumah atau di mana? Untuk tempat melaksanakan aksi dari tersangka ada beberapa tempat. Salah satunya di mobil, kemudian di rumah tersangka. Ya, di rumah tersangka. Izinkan, apakah tersangka ini sudah dilakukan tes HIV karena mungkin korban ini agak rentan juga. Ya, kami sudah melakukan tes kesehatan. Untuk sementara hasilnya pemeriksaan dinyatakan sehat. Dan untuk di Ciamis sendiri ada komunitasnya nggak kayak tersangka ini? Untuk komunitas kami akan dalami. Ya, tapi indikasi ke arah sana seperti Karena mengingat di Ciamis cukup banyak juga. tapi kami belum bisa mengungkap karena tim kami masih melakukan pendalaman. Jadi untuk motif sendiri itu masih Ya, jadi untuk sampai hari ini berdasarkan penyidikan kepada tersangka mengakui bahwa memang dia memiliki kecenderungan untuk seks penyimpan. Ya, itu berdasarkan pengakuan dan tentunya nanti ini akan dikeluarkan
setelah pemeriksaan oleh tim psikolog. Untuk belakangnya sendiri apakah pernah mengalami kekerasan berupa sebelumnya? Dari hasil pendalaman yang kami lakukan, tersangka belum mengakui hal tersebut. Dan itu selama berapa lama dari 13 korban itu? Ya, jadi ini terjadi sejak akhir tahun 2023. Rentang waktunya kurang lebih 2 tahun terakhir. Baik, kita bahwa tersangka ini salah satu dari lapas dan tidak apakah atau ini hanya di satu sekolah atau di beberapa sekolah. Kalau misalnya di beberapa sekolah, apakah ada kemungkinan korban-korban yang lainnya? jadi sementara hasil pendalaman yang kami lakukan, yang bersangkutan menerima di mana anak korban ini bersekolah. Ya kita tentunya tidak berhenti di 13